Ya, minggu lalu kita sudah belajar ya mengenai sikap Allah di dalam memberikan jaminan keselamatan yang dibutuhkan oleh manusia. Ya, manusia tidak sadar bahwa hidup di dalam dunia ini mereka menuju kepada kebinasaan yang kekal, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia sudah sangat tahu gitu ya. Manusia membutuhkan keselamatan yang bukan sifatnya sementara. Kalau keselamatan-keselamatan yang dibuat oleh manusia biasanya hanya sepanjang keselamatan umur kita di bumi saja ya, supaya nggak sakit, terhindar dari celaka, mara bahaya, dan lain sebagainya. Tetapi untuk kebutuhan kehidupan selama-lamanya, tidak ada seorang manusia dan agama yang bisa menjamin sampai kepada kehidupan yang kekal. Namun kita bersyukur ya, ada fakta dalam kitab Injil. Kemarin kita sudah baca beberapa bagian, Yohanes 10 ayat 27 sampai 30, Yohanes 5 ayat 24, Yohanes 1 sampai 12, dan 1 Yohanes 5, 11 dan 13. Ini semua fakta dalam kitab Injil bahwa Allah sangat mengetahui kebutuhan manusia untuk kehidupan kekal, jaminan keselamatan sampai waktu yang kekal, dan Dia menyediakan menjaminnya dengan caranya dan dengan jalannya, ya. Sehingga dikatakan kalau kita percaya kepada apa yang sudah dikerjakan Allah lewat karya penebusan Tuhan Yesus di kayu salib atas dosa manusia, maka kita dijamin oleh Bapa surgawi kita, Allah Bapa yang punya kuasa dan tidak ada yang bisa menandingi, sehingga tidak ada yang bisa merampas kita dari tangan kuasa Allah. Ya, keselamatan yang Allah berikan itu tidak bisa dirampas oleh siapapun, termasuk oleh orang yang punya ilmu segudang kuasa gelap gitu ya, tidak bisa merampas keselamatan kita. Orang percaya tidak akan pernah bisa kena guna-guna ya, tidak akan bisa pernah nyawanya itu dicabut oleh ilmu apapun, ilmu hitam apapun, karena nyawa kita sudah ada di dalam tangan Allah. Kemudian Tuhan Yesus juga menjanjikan setiap orang yang datang kepada Tuhan, sekalipun maut, tidak bisa menceraikan kita dengan kasih Kristus. Ya, Kristus mengasihi kita, Dia sudah datang menebus dosa kita dengan rela, merendahkan diri jadi anak manusia gitu ya, jadi bayi di Bethlehem, posisi yang paling lemah, dan kemudian mati di kayu salib dengan kesakitan yang luar biasa, dengan darahnya yang mahal, Dia tebus dosa kita. Nah, sesudah Dia melakukan penebusan dosa, Dia dengan segenap kuasa dan wewenangnya, baik di surga dan di bumi, Dia akan memegang kita, Dia akan mengangkat kita sampai ke surga. Ya, kita diumpamakan mempelai Kristus yang akan dijaga seperti biji matanya. Iman kita akan dipelihara sampai kita tembus ke dalam kehidupan yang kekal. Ya. Kemudian juga fakta bahwa kita dirubah statusnya oleh karena karya penebusan Kristus, kita dirubah menjadi anak Allah. Untuk itu dikasih meterei, dikasih tanda bahwa kita anak Allah, yaitu Roh Kudus tidak lagi hanya ada pada nabi-nabi atau imam-imam, tetapi diberikan kepada setiap manusia yang sudah disucikan oleh darah Yesus. Namanya Roh Kudus, ya. Dia hanya bisa tinggal di dalam hati yang sudah disucikan oleh darah Tuhan. Dia tidak bisa tinggal di dalam hati yang belum disucikan atau belum diampuni oleh Tuhan Yesus. Jadi sesudah Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya, pengikutnya untuk tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan. Sejak itu gereja mulai berdiri. Jadi zaman gereja itu kenapa bisa beratus kali lipat ganda gitu ya, murid Tuhan sampai sekarang lebih dari 1 miliar. Di antara 3 itu katanya 1 orang Kristen ya, di antara 3 manusia di dunia itu 1 orang Kristen. Semua bisa mendengar Injil dan percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus ya. Nah, sekarang kita akan melihat kalau fakta Alkitab, janji Alkitab untuk menyelamatkan orang percaya itu dijamin gitu ya, tapi seringkali kita ragu-ragu. Nah, kita akan belajar kira-kira faktor apa yang membuat kita meragukan keselamatan yang dijanjikan oleh Alkitab. Di sini ada 3 faktor. Faktor pertama itu pekerjaan iblis, faktor kedua itu perbuatan dosa, dan faktor ketiga itu kita belum menjadi anak, sehingga kita tidak yakin dengan keselamatan kita. Sebelumnya di sini silakan introspeksi ya.
diri kita masing-masing. Siapa di sini yang masih ragu? Kalau misalnya saya meninggalkan dunia, meninggalkan tubuh jasmani saya, apakah saya masuk surga atau enggak? Apakah saya punya kehidupan kelanjutan atau enggak? Silahkan diperiksa ya. Ada yang mungkin ragu, ada yang yakin, ada yang enggak tahu gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama ya, supaya setiap orang percaya itu yakin dengan fakta yang sudah dijanjikan oleh Tuhan gitu ya. Kalau kita tidak yakin, malah kita meragukan jaminan dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus, dan dari Alkitab sendiri. Jadi ini empat hal yang utama di dalam kekristenan: Bapa, Anak, Roh Kudus, dan Firman Tuhan itu menjamin setiap orang yang baca Alkitab, percaya Yesus, menerima penebusan, itu diberikan Roh Kudus dalam hatinya, dan mereka itu pasti tidak binasa, bukan mudah-mudahan. Pasti hidup kekal, menerima waris menjadi anak Allah, ya, warisan anak Allah untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita ragu, nah kita akan tahu faktornya. Yang pertama itu pekerjaan iblis. Silahkan dibacakan 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Erik tolong bacakan. 1 Petrus 5 ayat 8 dan 9, 2 ayat. 1 Petrus 5 ayat 8 sampai 9. Petrus 5, 8 sampai 9. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, terima kasih. Jadi kita tahu ya bahwa di dalam dunia ini selain Allah yang tidak kelihatan, ada iblis dan roh-roh jahat yang juga tidak kelihatan. Mereka juga bekerja, dan Alkitab dengan jelas mengatakan mereka adalah musuh Allah, dan mereka adalah musuh Allah yang menyerang manusia sejak dari Adam Hawa. Ya, mereka udah pasti binasa, sudah divonis akan binasa kekal, cuman tinggal nunggu tanggal eksekusinya gitu ya. Sementara tanggal eksekusinya itu belum, mereka itu mencari mangsa untuk menjadi pengikutnya dan sama-sama dibinasakan. Dan karena mereka itu musuh Allah, jadi mereka sangat mengincar orang-orang percaya. Ya, mereka itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau yang belum percaya Tuhan, ya udah masuk dalam kerongkongan mereka gitu ya, tinggal ditelan. Mereka tidak berusaha berjerih payah ngejar gitu, tapi justru untuk orang yang percaya mereka kejar ya. Mereka kejar untuk bisa dialihkan dari imannya. Nah, ini kita lihat ya. Iblis itu sebenarnya sudah dipatahkan kuasanya, sengatnya ya. Pada waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kepala iblis itu misalnya diumpamakan ular, kepala si ular itu udah diremukkan. Jadi bisanya itu sudah diremukkan. Kalau sekarang kita melihat kiprahnya itu cuma ekornya aja ya yang masih menakut-nakuti manusia. Jadi kalau misalnya kuasa seseorang itu sudah nggak ada, dia cuma bisanya ngancem, gertak. Ya, dia udah pasti nggak berdaya, dia cuma ngancem. Putin ngancem ya, akan barang siapa negara manapun yang ikut campur, dia akan melakukan respon yang instan. Dia mulai menyiapkan pasukan nuklir ya. Tapi dia bukan sekedar ngancem, karena dia punya kuasa ya. Dia punya senjatanya gitu. Jadi bukan ancaman. Nah, kalau iblis dia sebenarnya sudah tidak berdaya. Kuasa dan sengatnya sudah dipatahkan atas kehidupan ya. Dia tidak bisa lagi menang atas manusia, apalagi manusia yang datang kepada Allah. Manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu pasti hidup kekal gitu. Jadi iblis cuma bisa ngancem, nakut-nakutin. Kemudian yang kedua, kalau orang udah nggak punya kuasa, tinggalnya bisanya apa? Nipu. Ya, nipu, membujuk, merayu gitu kan, menyamar dan lain sebagainya. Itu adalah pekerjaan iblis, berdusta. Jadi iblis adalah bapak pendusta, bapak penipu, dan segala kejahatan. Ya, segala kejahatan. Kita bisa lihat aja ya.
dengan kadang-kadang orang sakit, misalnya yang nggak sembuh-sembuh, mulailah takut gitu kan, mulai takut, kemudian biasanya juga, wah ini ada kuasa gelap yang menyebabkan kamu sakit dan lain sebagainya gitu ya. Terus akhirnya mulailah ditangkal dengan ilmu lagi dan lain sebagainya. Ya, jadi menggunakan hal-hal ancaman untuk akhirnya manusia beralih dari imannya kepada jimat, kepada kuasa gelap. Nah, bagaimana cara melawannya gitu ya? Gertakan ancaman daripada si iblis. Ini 1 Petrus 5 ayat 9. Tolong dibacakan sama Ko Alin. 1 Petrus 5 ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, di dalam Efesus pasal 6 ya, ayat 10 sampai dengan 12, di sana dikatakan bahwa Allah itu tahu ya, selama kita hidup di dalam dunia, jadi percaya Tuhan nggak langsung ke sorga gitu ya, masih hidup di dalam dunia, kita punya musuh iblis, maka Allah sudah sediakan selengkap senjata untuk kita bisa melawan dan mengalahkan si iblis. Kita itu cuma diminta berperang melawan iblis itu cuma diminta bertahan, karena udah pasti menang gitu ya. Cuma diminta bertahan, bertekun, menanti sampai keselamatan kita penuh di tangan ya. Hidup kekal itu kita jalani. Nah, sementara kita hidup di dalam dunia ini, pakailah yang pertama itu iman. Iman ini diibaratkan kalau di Efesus 6 itu sebagai senjata perisai. Ya, jadi si iblis ini dikatakan dia memanahkan semua ancaman, semua tipu dayanya itu lewat panah-panah api. Nah, perisai iman ini akan menangkal, melindungi kita ya, untuk kita tetap terjaga di dalam keyakinan akan keselamatan dan semua yang Tuhan janjikan, kemenangan yang Tuhan janjikan ya. Jadi iman ini adalah keyakinan yang kokoh berdasarkan firman Tuhan, bukan perasaan ya. Iman itu timbul dari pendengaran dan melakukan firman Tuhan. Itu akan menjadikan kita kuat dan mengalahkan si iblis. Ingat, iblis selalu menggoda manusia itu dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Dia tahu firman Tuhan. Ya, dia tahu Tuhan memberi perintah kepada Adam Hawa jangan makan pohon pengetahuan baik dan jahat, tapi dia putar balikan. Allah tentu berfirman kepada engkau semua pohon tidak boleh engkau makan. Terus Hawa ingat ya firman Tuhan. Hawa katakan tidak, Tuhan katakan semua pohon boleh cuma satu. Nah, iblis nggak mau kalah, putar balik lagi. Iya, yang satu itu kalau kamu makan, kamu akan sama dengan yang maha tinggi, gitu kan? Istilahnya kamu kuasanya bisa sama dengan Sang Pencipta. Nah, itu tipu daya iblis. Demikian juga pada waktu dia menyerang Tuhan Yesus di awal Tuhan Yesus mau memulai pelayanan. Ya, semua dia pakai firman Tuhan, tapi dengan motivasi untuk menjebak manusia melawan firman Tuhan, karena tahu pelanggaran terhadap firman Tuhan itu adalah benih dari dosa. Ya, inti daripada dosa itu adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Pelanggaran terhadap kodrat yang Tuhan tuliskan untuk dijalani oleh manusia supaya hidup kekal, ya. Jadi kalau kita istilahnya firman Tuhan itu lebih dari hukum alam, ya. Kalau hukum alam menjaga kita hidup di dalam dunia, maka firman Tuhan itu adalah hukum yang akan membuat kita hidup di dalam kekekalan. Nah, kalau kita melanggar, udah sendirinya maut, mati gitu. Karena itulah hukum-hukum yang membuat kita bisa hidup kekal. Firman Tuhan itu gitu. Firman yang hidup itu gitu ya, firman yang menghidupkan. Cahaya kehidupan itu adalah firman Tuhan. Kalau manusia melanggar dengan sendirinya akan redup dan mati. Nah, iblis sangat tahu, jadi dia akan berusaha menggertak, mengancam, menipu untuk kita melanggar firman-Nya. Sehingga kita harus pegang firman Tuhan, percaya kita kuat gitu ya. Nah, ini ada perumpamaan ya. Kalau misalnya hidup kita di dalam dunia ini ibarat perjalanan kereta api gitu ya. Maka ada 3 gerbong yang harus kita lihat ya. Jadi ilustrasi ini 3 gerbong. Yang pertama itu lokomotif sebagai motor yang membuat gerbong
jalan gitu ya, menuju tempat tujuan. Kemudian ada bahan bakar, ada gerbong isi bahan bakar, dan ada gerbong penumpang. Nah, kita hendaknya menaruh fakta firman Tuhan itu sebagai lokomotif dalam hidup kita. Ya. Kemudian iman itu sebagai bahan bakar. Jadi iman itu pada waktu kita percaya kepada fakta firman Tuhan, maka ini yang menjadi bahan bakar untuk kita sampai kepada tujuan. Kemudian kita punya perasaan, biarkan perasaan itu cuma jadi penumpang. Jangan terbalik, perasaan ditaruh di lokomotif. Ya. Jadi yang menggerakkan hidup kita itu jangan berdasarkan perasaan, aduh perasaan saya udah ditinggal oleh Tuhan gitu ya, karena biasa perasaan itu timbul dari panca indera. Misalnya kita lagi bangkrut, lagi kesusahan, lagi menderita, kita rasain gitu ya, Tuhan gak mengasihi saya, Tuhan jauh dari saya, Tuhan meninggalkan saya, iman saya kecil sehingga saya susah, menderita, sakit, dan lain sebagainya. Itu perasaan. Kita harus beralih bahwa fakta apapun kondisi yang kita alami, kenyataan hidup yang kita alami gitu ya, kita harus hidupnya berpegang pada firman Tuhan, ya, bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan saya. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, kesusahan, penyakit datang dalam hidup saya, bukan berarti Tuhan meninggalkan saya, tapi memang itulah yang penderitaan yang memang dialami oleh semua manusia yang memang sudah hidup dalam dunia yang berdosa ya. Sebab semua penderitaan itu menjadi alarm bahwa kita butuh Allah gitu. Kita manusia berdosa, kita butuh Allah. Jadi kita tetap pegang fakta, Allah tetap mengasihi saya. Meskipun saya sakit, bangkrut, dan lain sebagainya, Tuhan tetap mengasihi saya. Dan biarlah kita jalani hidup dengan kekuatannya. Ya, bahkan iman kita semakin dikuatkan. Gitu. Ya, jadi jangan terbalik. Jangan terbalik. Ya, jangan iman di belakang, perasaan di depan, atau sebaliknya. Gitu. Ya, itu. Iman jangan ditaruh di belakang, atau iman juga jangan ditaruh di depan, tapi firman Tuhan yang kita taruh di depan, dan iman itu tumbuh berdasarkan pada waktu kita melakukan firman Tuhan. Ya, jadi fakta itu biarlah jadi lokomotif, yaitu firman Tuhan ya, jaminan keselamatan itu. Iman menjadi bahan bakar hidup kita gitu kan. Kita berhubungan dengan fakta, kita menyimpan fakta firman Tuhan dalam hidup kita, maka itu akan dengan sendirinya membawa gerbong kehidupan kita ini kepada keyakinan, ya, keyakinan akan keselamatan yang dijamin oleh Tuhan. Nah, kemudian sekarang faktor yang kedua ya, yaitu yang membuat kita biasanya ragu, saya selamat nggak ya, masuk surga nggak ya pada waktu ada dosa dalam hidup kita ya. Jadi pada waktu Tuhan Yesus melakukan penebusan itu, kita disucikan, diampuni dari segala dosa. Tetapi selama kita hidup dalam daging gitu ya, seringkali kita jatuh bangun, ya, berperang melawan dosa. Daud juga kan seorang nabi yang diurapi juga jatuh bangun di dalam dosa, bahkan dosa yang paling keji, perzinahan, pembunuhan gitu ya, dia semua terlibat. Jadi kita bukan berarti menjadi orang yang kebal terhadap dosa. Nah, pada saat kita berbuat dosa, biasanya kita mulai ragu dengan keselamatan kita, ya. Nanti kita akan melihat bagaimana hubungan pada waktu kita kembali berbuat dosa sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan dengan keselamatan kita. Kita baca dulu Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yunus silakan bacakan Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Ya, Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ya, ayat ini pernah kita baca dalam pelajaran sebelumnya ya. Jadi jelas di sini faktor yang membuat relasi kita dengan Tuhan terganggu itu gitu ya, hanya satu hal, yaitu dosa. Perbuatan dosa yang membuat kita jadi ada jarak dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan jadi terganggu ya. Nah, ini gambaran bagaimana hubungan antara keselamatan dengan keberdosaan kita gitu ya.
pada waktu kita sudah percaya Tuhan Yesus, ditebus oleh Tuhan, posisi kita itu adalah diubah dari manusia berdosa menjadi anak Allah. Ya, nanti kita temukan ayatnya di Injil Yohanes 1 ayat 12 ya. Kita itu posisinya sudah menjadi anak Allah dan Allah itu menjadi Bapa kita. Cuma Tuhan Yesus yang bisa mengajarkan bahwa Allah itu Bapa. Kenapa? Karena Dia sudah menebus dosa kita, sudah mendamaikan dan membuat kita begitu dekat bisa bersekutu dengan Allah ya. Bahkan roh Allah bisa ditanam di dalam roh kita gitu ya, bisa dicangkokkan bersatu dengan roh kita, karena kalau tanpa itu kita nggak bisa hidup kekal. Tanpa roh Allah ditanam di dalam roh kita, itu kita nggak bisa hidup kekal ya. Jadi kita sudah menjadi anak Tuhan. Nah, pada waktu kita ditebus, posisi kita anak Tuhan. Pada waktu kita jatuh dalam dosa, relasi ini yang terganggu ya. Kalau udah jadi anak dengan Bapa kan punya hubungan. Kita berdoa setiap hari, dikatakan berdoalah senantiasa 24 jam, kita bisa langsung kontak dengan Tuhan seperti Bapak kita, ya nggak usah lagi harus lewat pendeta, imam, pastor gitu ya. Kita langsung punya hubungan 24 jam dengan Allah Bapa kita. Seperti ajaran doa Bapa kami ya, kalau kamu berdoa gampang, panggil saja Bapa di surga gitu kan. Hubungan yang begitu intim. Nah, pada waktu kita jatuh dalam dosa, hubungan ini yang akan terasa menjadi jauh. Ini hubungan ini yang menjadi ada hambatan gitu ya, jadi macet. Jadi pada waktu kita percaya Tuhan lalu kita berbuat dosa atau jatuh lagi dalam dosa, ini yang jadi macet itu hubungan. Kadang-kadang orang jadi malas ke gereja, mulai malas gitu kan, karena dia merasa aduh saya teh nggak layak gitu ya, saya masih menyimpan dosa dan lain sebagainya. Ada juga yang nggak berani dibaptis. Ini relasi ini. Sebenarnya saya sering katakan bahwa justru terbalik, begitu kita jatuh dalam dosa, kita harus sadar, kita perlu Tuhan cepat-cepat balik, jangan ditumpuk, jangan disimpan gitu ya. Kita cepat-cepat bereskan, kita cepat-cepat luruskan sebelum menyimpangnya terlalu jauh, sebelum dinding dosanya terlalu tebal, makin susah dihancurkannya gitu ya. Jadi kita harus seperti Daud, setiap hari menutup hari itu dengan berdoa, jiwaku terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan, luruskan dan condongkan hatiku kepada firman-Mu. Ya, bersihkan. Kalau berdosa, bersihkan setiap hari. Lalu kalau menyimpang, luruskan setiap hari. Jadi nggak akan kita terikat sampai dosa itu menjadi kebiasaan yang sulit untuk dilepaskan. Ya, jadi biarlah pada waktu kita berdosa bukan semakin jauh, iblis makin senang dan itu tujuannya gitu ya. Dia akan sorak-sorai. Dia akan sorak-sorai karena ujung daripada dosa itu kan membuat manusia susah, bermasalah, dan akhirnya bunuh diri gitu kan. Itu yang diharapkan iblis. Jadi semakin kita berdosa, semakin kita sadar bahwa saya perlu Tuhan. Saya perlu lepas dari dosa ini, berjuang bersama dengan Tuhan. Ingat Tuhan sudah mengampuni kita sejak dari penciptaan sampai kepada hari akhir. Ya, jadi dia itu tidak akan mendakwa, menghukum kita. Pekerjaan mendakwa seperti jaksa gitu kan, itu adalah pekerjaan iblis. Dia mendakwa manusia setiap hari. Kalau udah dia membujuk kita berbuat dosa, kemudian dia mendakwa, sesudah kita berdosa dia mendakwa, lebih dari kesalahan kita, membuat orang udahlah saya kepalang basah, nggak bisa diampuni lagi, kemudian hidupnya makin tercebur dalam dosa dan kemudian putus asa, bunuh diri. Itu langkah-langkah yang iblis inginkan terjadi dalam hidup manusia. Ya, jadi dia mendakwa melebihi kesalahan kita. Nah, kalau Allah beda. Dia adalah guru yang lemah lembut. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Belajar padaku, jalan sama-sama bersama Tuhan. Jatuh bangun sama-sama bersama Tuhan. Roh Kudus kalau menyadarkan dosa kita itu sangat lembut. Dia tidak akan mendakwa kita, tapi dia akan memberikan kesadaran kepada kita. Saya itu benar-benar tidak layak Tuhan dan saya harus menang dari dosa ini. Ya, dia tidak akan mendakwa kita, tapi dia akan membuat kita berduka dengan dosa kita. Kita sadar sendiri, kita ingin lepas sendiri dari dosa itu. Itu lemah lembutnya Roh Kudus ya. Kesalahan kita seberapa besar pun, dia akan dengan lemah lembut berbicara untuk akhirnya kita dengan kesadaran, dengan cucuran air mata, menyingkirkan dan mengalahkan dosa itu. Nah ini ya, ada satu kata kunci
yang Tuhan berikan untuk memulihkan relasi pada waktu kita jatuh dalam dosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Silahkan dibacakan oleh Maria. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, ini silahkan dihafal ya ayat ini. Jika kita mengaku dosa, ingat Allah itu setia dan adil. Ya, Ia akan mengampuni, enggak akan membebani. Ya, Dia akan mengampuni, menghapus, tidak akan ditimbulkan lagi. Biasanya kalau kita ngelihat saudara kita gitu salah kan, kamu itu udah salah berkali-kali, begini. Kita seringnya mendakwa ya. Manusia cenderung mendakwa ya kalau ada di anggota keluarga kita. Saya juga punya adik yang memang istilahnya gemes gitu ya, dari masih anak-anak sampai sekarang udah tua. Terus saya kebiasaan yang berbau dosanya itu terus dipupuk gitu kan. Kalau ketemu dia juga, kamu memang dari dulu gini-gini. Nah itu sebetulnya manusia aja begitu gitu ya, kadang susah melupakan orang-orang yang di dekat kita yang sudah pernah berbuat salah. Nah kalau Allah enggak, sejauh timur dari barat ya, kalau Dia menghapus dosa itu Dia tidak mengingat dosa kita ya, mengampuni dan kemudian menyucikan, sehingga jangan takut kalau misalnya diampuni Allah itu orang akan senang lagi berbuat dosa karena keenakan katanya ya, dosa diampuni. Jangan punya pikiran demikian. Orang kalau udah disucikan ya, dia itu dapat dosa, itu ibarat kekotoran. Dia sendiri akan merasa najis. Dia sendiri nggak betah. Ya. Jadi anak Tuhan itu sudah disucikan sama Tuhan, sudah melihat cahaya terang hidup itu begitu indahnya. Jadi pada waktu dia kembali jatuh dalam kegelapan, dia tidak akan betah. Saya suka kasih perumpamaan kalau misalnya seorang dari desa gitu kan, jadi pembantu di kota yang biasanya di desa gelap, kalau sekarang di desa juga udah terang ya. Kalau dulu zaman di desa gelap pakai bohlam atau kadang nggak ada listrik gitu ya, lalu hidup di kota terang. Nah, dia waktu balik ke desa itu nggak betah ya, karena apa? Dia sudah menikmati enaknya terang gitu. Nah, sama anak Tuhan kalau misalnya udah diampuni, disucikan, sudah merasakan betapa enaknya hidup dengan hati yang murni, dengan hati yang bersih, dengan hati yang disucikan gitu kan, dengan karakter ilahi, maka pada waktu dia kembali kepada manusia lama, karakter gelap, dia nggak betah. Ya, sehingga Daud pada waktu berbuat dosa apa yang terjadi? Bukan senang. Dia katakan tulang-tulang dia kering. Sukacita dia hilang. Ya, sehingga dia harus berjuang menang dari dosanya, minta ampun pada Allah. Nah, itu. Ada dua macam pengampunan ya. Pengampunan secara hukum yaitu sudah dilakukan oleh penebusan tuntas ya. Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa dan menjadikan kita anak Allah. Itu status kita. Secara hukum kerajaan Allah, kita sudah jadi anaknya. Lalu pengampunan sebagai keluarga, pada waktu kita sudah masuk dalam kerajaan Allah, sudah dibaptis, sudah menjadi anggota gereja gitu ya, tetapi kemudian kita jatuh lagi karena tipu daya, gertakan, ancaman daripada si iblis ya. Jatuh lagi dalam dosa, maka kita masih diberikan waktu selama kita hidup, selama kita bernafas gitu ya. Kita masih diberikan waktu untuk memulihkan hubungan dengan Tuhan ya. Status kita sebagai anak Tuhan tidak hilang, keselamatan kita tidak hilang. Tapi dosa itu mengganggu kita dalam persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan dengan saudara seiman dan juga persekutuan dengan sesama manusia. Ya. Jadi dosa itu harus kita akui dan kita mohon ampun, lalu kita dibersihkan dan kita stop untuk tidak berbuat dosa, tetapi memakai tubuh kita menjadi alat-alat kebenaran dan kehidupan. Ya, masih banyak kok pekerjaan untuk membangun manusia gitu ya, daripada meruntuhkan. Nah, ini kita akan baca satu ayat lagi, Roma 8. Itu tadi karena dosa ya. Orang kadang-kadang tidak yakin akan keselamatan karena faktor dosa. Dan kita harus ingat tadi ya, udah dijelaskan status anak itu tetap selama-lamanya begitu kita percaya bahwa kita anak Allah. Tapi kalau kita kemudian jatuh dalam dosa, itu hanya hubungan dengan Tuhan yang perlu dipulihkan. Nah, sekarang satu lagi faktor yang terakhir yang membuat kita ragu akan keselamatan, yaitu faktor belum anak.
Roma 8 ayat 15-16, silahkan dibacakan oleh Jane, tolong bacakan. Oke. Masih di mute, Jen? Di unmute dulu. Sorry, Ci, aku pakai handphone tampilannya kecil banget. Soalnya Ah. tadi coba connect ke laptop, fail terus. Oh, pengen terus. Kebaca nggak jadinya? Belum bisa. Belum bisa? Ya udah diganti. Ya, Viola. Sorry ya. Ya, nggak apa-apa. Viola. Ya, Ci, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15-16. Ya. Ini harus kita ketahui ya, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita lahir menjadi anak Allah. Kita lahir satu kali dari ibu kita, dari rahim ibu kita itu menjadi anak manusia, keturunan Adam Hawa, manusia dengan benih bibit dosa, gitu ya. Dan upahnya itu maut. Itu sudah terjadi dari zaman Adam Hawa sampai sekarang ya. Nggak ada manusia yang bisa hidup selamanya. Kita semua akan meninggalkan dunia ini, kembali menjadi debu tanah, dan kita tidak tahu roh kita kemana ya. Yang pasti Alkitab mengatakan akan binasa karena tidak bisa hidup kekal. Nah, yang bisa membuat lahir baru itu bukan agama, bukan baptisan, bukan katekisasi. Ada seorang majelis ya mengeluh, dia katakan, aduh, anggota komit saya ini udah diajarkan tentang jaminan keselamatan berkali-kali, kalau ditanya jelas-jelas, tapi tetap nggak bisa yakin. Pasti masuk surga, pasti hidup kekal, nggak bisa yakin. Kenapa ya? Ini karena faktor belum anak. Orang nggak usah belajar katekisasi, orang nggak usah belajar sekolah Alkitab, orang nggak usah dibaptis. Tapi begitu dia percaya Tuhan Yesus dan Roh Kudus ada di dalam hatinya, dia tahu dia pasti hidup kekal. Karena ada sesuatu yang terjadi di dalam rohnya. Spiritnya itu langsung dihidupkan. Kita ingat peristiwa Nikodemus. Kurang kumaha gitunya. Nikodemus itu ahli Taurat, pemimpin agama, tapi dia nggak tahu tentang hidup kekal. Dia nggak merasa pasti selamat, sehingga dia malam-malam datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya bagaimana supaya bisa mendapatkan hidup kekal. Lalu Tuhan katakan nggak ada seorang pun yang bisa hidup kekal gitu ya, kalau dia tidak lahir oleh firman dan oleh Roh Kudus. Ya, jadi yang bisa membuat kita lahir baru menjadi anak Allah, kita dengar Injil, firman, gitu kan, terima Tuhan, lalu Roh Kudus langsung disatukan dengan roh kita, celik mata rohaninya. Sakius cuma begitu bertemu Tuhan, terima Tuhan, udah langsung, ya, sudah langsung terjadi celik rohaninya yang tadinya mati, dia celik, dia sadar akan dosanya, dia langsung berubah hidupnya, ya. Apa yang dia dulu lakukan itu memeras hidup orang, dia kembalikan. Itu ya. Jadi pada waktu kita percaya Tuhan, roh Tuhan itu bersaksi dengan roh kita, bergabung dengan roh kita, dan langsung kita tahu ada nafas kehidupan rohani. Ya, spiritual kita hidup. Spiritual kita yang mati hidup. Sehingga dikatakan kalau kita lahir satu kali, kita akan mati dua kali, mati secara fisik dan mati secara rohani. Kalau kita lahir dua kali, pertama lahir dari rahim ibu kita, lalu lahir baru oleh kuasa Roh Kudus, kita cuma akan mengalami kematian satu kali, yaitu mati fisik, tetapi kita akan, spirit kita, roh kita itu akan hidup selamanya. Itu rumus, ya, rumus yang diajarkan oleh Injil. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak yakin dengan keselamatan, ya, apakah saat ini saya benar-benar adalah anak Tuhan, sehingga berhak mendapat jaminan keselamatan? Ya, kalau statusnya belum anak, mau 100 kali katekisasi nggak akan yakin dengan keselamatan. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Ya, ayat ini penting. Ini ayat yang pertama menjadi pegangan saya, salah satu ayat yang menjadi pegangan saya juga pada waktu pertama kali saya bertobat. Ya, bertobat dalam arti percaya Kristus. Yohanes 1 ayat 12.
23. Tetapi semua orang yang menerimanya Tapi semua orang yang menerimanya diberinya diberinya kuasa kuasa supaya supaya menjadi menjadi anak-anak anak-anak Allah, Allah, yaitu mereka yang mereka percaya yang dalam percaya nama. dalam namanya. Jadi ini kembali janji firman Tuhan ya, bukan perkataan saya. Semua orang yang menerimanya, huruf besar Tuhan Yesus, diberi oleh Tuhan Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya, di dalam tangannya sebelum Tuhan terangkat ke sorga ya, dia katakan segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangannya. Jadi bukan di tangan Rusia, bukan di tangan Amerika, bukan di tangan negara-negara adik kuasa ya, China, tetapi kuasa hidup kekal itu ada di tangan Allah, dan kedaulatan atas bangsa-bangsa, atas negara itu tetap ada di tangan Allah ya. Allah lah yang menentukan mana satu negara akan roboh, mana satu negara akan dibangunkan. Nah, untuk kehidupan kekal cuma Allah yang bisa memberi ya, yaitu mereka semua yang percaya dalam namanya, kita langsung menjadi anak Allah oleh kuasanya. Ya. Bukan kuasa baptisan, bukan kuasa pendeta, bukan kuasa gereja. Nah, sekarang kita harus bertanya ya, introspeksi, sudahkah saya mengambil langkah pribadi dengan sadar? Bukan karena pasangan, bukan karena paksaan gitu ya dari orang tua atau orang tua dari anak gitu ya. Kadang-kadang kan saya menjadi Kristen karena anak-anak udah Kristen. Kalau saya nggak Kristen nanti saya meninggal siapa yang upacarain gitu kan? Atau anak juga sama. Saya jadi Kristen karena orang tua maksa. Kalau enggak saya nggak dikasih warisan. Atau pasangan juga ya. Saya mau menikah kepaksa karena pasangan saya. Oke, mah kumaha aja. Sekarang mah supaya terwujud dulu pernikahan. Nah itu ya. Kita harus secara pribadi dengan sadar ya. Kemudian, apakah dengan penuh kesadaran saya sudah mengakui bahwa saya adalah orang berdosa? Karena itu saya berada di bawah hukuman kekal. Ya, jadi kita tidak ada seorang pun yang di luar Injil itu tahu sesudah meninggal itu kemana. Semua mudah-mudahan ya, meskipun mengikuti syariat-syariat agamanya. Saya katakan agama yang paling ketat itu nggak ada lagi di dunia ya, bukan agama Islam, meskipun Islam cukup ketat dengan syariat-syariatnya. Ya, mereka itu hampir 24 jam harus ibadah, harus doa. Sholat, coba bayangkan, 5 waktu itu bukan satu hal yang mudah ya, syarat syariat itu. Itu pun berakhir dengan mudah-mudahan. Agama Yahudi itu yang paling ketat, karena kita saksikan sendiri ya, mereka melanggar sedikit aja langsung mati. Karena itu benar-benar hukum Taurat berasal dari Allah langsung gitu ya. Mereka melanggar dikit aja langsung mati. Nah, mereka meskipun berusaha menjaganya untuk taat, tetap nggak bisa taat. Ya, bangsa Israel itu contoh yang gagal untuk melakukan hukum Taurat. Yang cuma 10, kata Tuhan kalau ada orang yang berhasil melakukan hukum Taurat, nggak perlu penebusan. 10 hukum Taurat. Orang kaya yang saleh aja nggak sanggup. Ya, orang kaya yang saleh aja nggak sanggup untuk melakukan hukum Taurat. Belum hukum surga ya, masih hukum Taurat. Diberikan itu gagal semuanya. Nah, kemudian apakah dengan penuh kesadaran saya sudah mengakui bahwa saya tidak dapat membebaskan diri sendiri? Karena itu saya membutuhkan penebusan Kristus. Dosa itu ibarat lumpur. Semakin kita berontak, berusaha keluar, semakin tenggelam. Jadi harus ada orang dari luar lumpur itu yang mengulurkan tangan menyelamatkan kita. Dan itu cuma bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus yang turun dari surga, dia tidak berdosa, dia bisa menebus. Ya, meskipun seorang nabi, seorang martir gitu kan, seorang syahid, mati syahid demi agamanya, dia tidak bisa menyelamatkan manusia lain dari dosa. Sehingga kenapa penebusan dosa itu hanya bisa dilakukan oleh satu kali dan selama-lamanya anak domba Allah yang kudus, yaitu Tuhan Yesus. Ya, jadi dia adalah anak Allah, tidak ada dosa. Ya, sehingga dia bisa menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Apakah dengan penuh kesadaran saya sudah memutuskan untuk percaya dan menerima penebusan Kristus bagi saya secara pribadi? Ini yang akan memberikan kuasa Allah, Roh Kudus masuk dalam hidup kita.
sekalipun kita tidak mengerti gitu ya. Saya dari kecil itu begitu dengar Injil dari sekolah minggu gitu ya, meskipun pada waktu saya sekolah minggu itu tujuan saya itu nggak benar ya, karena saya waktu itu berasal dari keluarga Konghucu, papa mama saya Konghucu gitu ya. Saya itu sudah ditanamkan sama mama, kamu boleh ke gereja, tapi cuma untuk bisa belajar bahasa Mandarin. Waktu itu gereja Kaim Tong pakai bahasa Mandarin ya. Jadi buku-bukunya pun buku sekolah minggunya pakai bahasa Mandarin, gambarnya lucu-lucu, prakaryanya lucu-lucu sekali ya. Jadi kamu ke gereja itu cuma untuk belajar bahasa Mandarin, kata mama. Kita agamanya Konghucu, di sana Kristen. Kamu bukan orang Kristen. Jadi kalau berdoa jangan merem. Cuma buat belajar bahasa Mandarin. Saya tuh anak tuh nurut ya. Jadi saya ke gereja, saya dengar Injil, saya dengar sekali guru sekolah minggu mengatakan kalau kita berdoa nggak pakai nama Tuhan Yesus itu nggak akan masuk, nggak akan didengar ke surga, nggak akan sampai ke surga doanya. Jadi Tuhan Yesus itu ibarat satu orang yang merentangkan tangan, satunya pegang manusia, satunya lagi pegang Allah. Jadi harus dalam nama Yesus baru doa kita bisa didengar sama Allah dan kita bisa masuk surga. Nah, saya itu seorang murid yang sangat taat sama guru gitu ya. Jadi meskipun mama saya menasihati begitu, saya tetap berdoa meskipun saya tidak mengerti gitu ya. Jadi dimanapun saya doa, di kelenteng juga saya sembahyang tetap ikut mama ke kelenteng juga gitu ya. Saya di depan patung-patung juga doanya dalam nama Yesus gitu ya, pegang hiyo tapi dalam nama Yesus begitu. Nah, sampai akhirnya kesadaran ini munculnya di usia SMA. Bayangkan dari SD, mungkin saya kelas 3 SD atau kelas 4 SD ya, ke gereja, kemudian sempat terhilang gitu ya. Lalu di usia SMA, sekitar kelas 2, baru saya sadar sendiri untuk percaya Tuhan dan meninggalkan semua kepercayaan lama. Karena apa? Karena saya percaya setitik iman saja di kita gitu ya, dalam nama Yesus bari jeung teu ngarti gitu ya. Pokoknya saya taunya kalau nggak lewat Tuhan Yesus nggak didengar Allah, jadi saya ikutin aja, tapi akhirnya Tuhan terus terobos untuk mengenal terang itu yang sesungguhnya itu benar-benar secara pribadi gitu. Jadi dia itu penuh dengan kasih ya. Asal iman sebesar biji sesawi saja kita akhirnya akan menerima keselamatan yang jelas menjadi salah satu fakta yang Tuhan berikan di dalam kitab Injil. Pelajaran hari ini selesai.